Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Amin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Gimana kabarnya kelas 95? Siang-siang ya, biasanya pembinaan kita pagi hari, tapi kali ini kita berbeda. Pembinaannya jam 12:30 lewat bahkan ya. Jadi Bu Alfi di sini berterima kasih, mensyukuri tadi di awal karena semuanya sudah bisa hadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya ada yang nggak tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan apa sih bimbingan kelompok? Apa sih kelompok? Belum tahu? Berarti ini pertama kalinya? Iya, pertama kali. Biasanya kalau sama Pak Rudi klasikal ya, satu kelas. Oke, sebelum gua menjelaskan lebih lanjut, ada alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang biasa bimbing doa di sini? Ada laki-laki 4 orang. Siapa? Terus, oke silakan. Bimbing doanya. Siap dan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini Allah berikan kelancaran dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, selanjutnya Bu Alfi akan menjelaskan sekilas mengenai bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bimbingan klasikal atau pembinaan seperti biasanya. Cuma perbedaannya hanya di pesertanya. Pesertanya lebih banyak, tapi kalau bimbingan kelompok lebih sedikit. Di sini ada berapa orang? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Batas peserta itu dia kisaran 7 sampai 15 orang. Jadi di sini pas 11 orang dari kelas 95. Kemudian yang perbedaan selanjutnya adalah ketika kita bimbingan kelompok itu duduknya melingkar seperti ini. Kalau biasanya kan duduk di bangku kalau di kelas. Kalau di musola biasanya gimana? Baris banjar gitu ya. Seperti itu. Mungkin keuntungannya dari bimbingan kelompok ini di sini guru BK atau Bu Alfi bisa melihat nih satu-satu dari kalian semua tanpa terkecuali. Yang cantik-cantik semua kelihatan, yang ganteng-ganteng juga walaupun pada nunduk tapi kelihatan. Kalau pada nunduk pada lapar. Lapar. Kalau pasti kita makan bareng ya, insya Allah. Oke, selanjutnya pengertian tadi bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Kemudian sebenarnya bimbingan kelompok itu ada dua jenis. Ada topik yang akan kita bahas, topik tugas, ada yang namanya topik bebas. Kalau topik tugas itu Bu Alfi yang nantinya akan memberikan sebuah tema yang akan kita bahas. Tapi kalau topik bebas nanti terserah diskusi dari kita hari ini mau bahas apa nih. Misalkan dari kehidupan sehari-hari yang kita temuin, kita bahas ini yuk Bu, kita bahas ini yuk Bu, akhirnya kita diskusi bareng-bareng. Nah, itu dari sedikit dari kegiatan bimbingan kelompok seperti itu. Adapun saat ini Bu Alfi akan mempraktikkan kepada kalian bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Nah, ada yang bertanya-tanya mungkin sosiodrama itu apa? Sosiodrama. Sosio apa? Drama apa itu udah kepikiran? Drama sosial. Drama sosial. Oke, apalagi? Drama itu apa nih drama itu? Acting. Oke, apalagi? Adegan rekayasa, reka adegan. Betul. Sesuai dengan namanya ya teman-teman ya.
Sosiodrama. Drama itu kan reka adegan perilaku yang kita lakukan dengan masalah sosial. Biasanya ada di kelas sendiri deh atau di sekolah. Hal-hal yang sering terjadi itu apa aja sih? Maling pulpen, masih sering banget. Iya, berarti kalau ngisi pembinaan kelas itu juga gitu. Biasanya terjadi apa? Pulpen suka hilang, sering maling pulpen. Apalagi pembulian, pembulian luas banget ya. Ada pembulian secara apa? Halus, secara kasar, secara apa? Ucapan, verbal ya. Fisik, betul. Orang tua, apa yang katain gitu ya? Pembuliannya ya banyak. Apalagi tuh banyak ya ternyata yang pembulian tuh. Oke, itu contohnya apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di luar sekolah, contohnya apa? Begal. Lagi marak ya begal ya? Masa di sini lagi banyak. Penculikan anak, betul. Sekarang kan lagi ini ya. Apa? Main apa ini? Tapi pernah ini nih. Ada sebuah konspirasi katanya penculikan anak ini marak karena munculnya lato-lato. Oh iya. Jadi anak-anak suka main keluar, nggak megang gadget, akhirnya menculik, suka kayak gitu ya. Iya, mainan gitu kan. Oke, udah jangan tegang. Sebelumnya di sini kan biasanya Bu Alfi kan megang kelas 7 nih. Sekarang kelas 9. Gimana kalau kita perkenalan dulu? Oke, perkenalan dulu satu-satu. Tapi ada caranya. Caranya gimana tuh? Misalkan dari sebelah kiri dulu nih yang laki-laki yang bujang-bujang, yang ganteng-ganteng. Misalkan perkenalkan, nama saya siapa? Naufal. Nanti kita semua serentak bilang hai Naufal gitu. Oke? Bisa? Yang semangat ya biar Bapak itu langsung inget nih nama-namanya juga sih. Harus saya digerakkan. Iya dong, harus begini, mau begini. Oke? Bisa sampai sebelah kiri. Oke? Kanan dulu. Oh, jadi ladies first. Ya, oke, kanan dulu siap? Iya. Kita harus memandang wajahnya, jangan hai, hai, gitu ya. Oke ya, dimulai, silakan. Oh, perkenalkan nama saya Suci. Hai, Suci. Oke, Suci. Rumahnya di mana? Pengasinan luas. Oke, di Pengasinan. Selanjutnya. Hai, perkenalkan nama saya Sakia. Hai, Sakia. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Siti. Hai, Siti. Lanjut. Nama saya Nadia. Hai, Nadia. Perkenalkan nama saya Keisha. Hai, Nika Aisyah. Halo, perkenalkan nama saya Siva. Hai, Siva. Siva. Halo, kenalkan nama saya Sel. Nama saya Sel. Hai, Sally. Sally, oke. Lanjut. Kenalkan Oh, saya. guru itu kok gitu laki-laki. Kenalkan nama saya Fairul. Hai, Khairul. Ada yang begini nggak? Lanjut. Perkenalkan nama saya Rama. Hai, Rama. Ayo. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Hai, Fadil. Hai dong. Lanjut. Halo, Bapak. Halo, perkenalkan nama saya Nopal. Hai, Nopal. Oke, sudah kenal semua ya? Sudah. Insya Allah Balki sedikit banyak bisa kenal deh. Oke, selanjutnya udah pada ngantuk kan di sini? Ngantuk. Kita masih ngantuk? Apa yang baru? Kita breaking dulu kalau gitu, kalau ngantuk. Ya jadi ngantuk. Iya. Oke, gak apa. Kita kan
bimbingan kelompok tuh nggak ada yang namanya nanti harus gimana tegang, nggak usah, kita santai. Jadi mau ngapain, mau ketawa-tawa, mau menyampaikan sesuatu yang mungkin ada di benak kalian tapi nggak pernah bisa kalian utarakan, kan biasanya ada yang kayak gitu ya. Pernah lihat ada gambar kartun gitu ya, di gelembung kayak di komik gitu, gelembungnya banyak ruwet banget ya, pengen diutarakan, tapi ketika diutarakan cuma sedikit atau nggak bisa. Nah ini sebagai wadah kalian nih, karena orang kan cuma sedikit nih. Nah sebelum Bu Alfi menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan di bimbingan kelompok ini, istilahnya tuh intern. Ada yang namanya kita itu harus memegang namanya asas kerahasiaan. Misalkan tadi Nikai berbicara mengenai masalah yang pernah dia alami. Gimana ya Bu, saya pernah begini. Itu temannya mendengar, terus kita memberikan solusi bareng-bareng. Nah, permasalahan Nikai itu tidak boleh dikeluarkan dari kelompok sini. Itu namanya memegang penuh atau memegang teguh asas kerahasiaan. Sama seperti Bu Guru BK. Bu Guru BK itu sebagai tempat atau wadah, istilahnya bahasa kalian itu curhatan, ya, curhatan anak-anak, curhatan anak murid dan lain-lain. Tapi di sini Bu Alfi haram sekali yang namanya untuk menyampaikan permasalahan orang tersebut ke ibu-guru yang lain atau ke orang tua kalian tanpa seizin dari kalian atau peserta didik seperti itu. Jadi kenapa ada namanya batasan-batasan seperti itu untuk agar kalian bisa lebih terbuka gitu loh. Karena mungkin di usia-usia kalian ini, Bu Alfi bukannya gimana ya, Bu Alfi juga pernah seusia kalian ya. Dan memang permasalahan itu tuh silih berganti datang terus. Iya Mbak? Mungkin kata orang-orang, masih juga SMP, masih kelas 9, masalah apa sih? Enggak, nggak bisa kayak gitu. Bahkan anak SD itu masalahnya juga banyak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi Bu Alfi paham, Bu Alfi mengerti gitu loh. Jadi kalian jangan takut, jangan cemas ketika punya masalah, nggak apa-apa. Itu namanya kalian sedang menjadi manusia yang ingin bertumbuh. Ya nggak? Apalagi laki-laki yang suka apaan sih gitu doang, sok jagoan, padahal hatinya kayak ibarat badannya Elmen, hatinya Bebela. Gak apa-apa, laki-laki misalkan lagi sedih nangis juga gak apa-apa. Ya, kalau seperti itu namanya kalian bisa mengekspresikan diri. Malah ketika di usia kalian ini merasakan kecewa atau lagi putus cinta atau sedang berproses dalam pemilihan karir atau di jenjang selanjutnya, atau bahkan masalah di rumah, keluarga, kalian utarakan saja, maksudnya dengan ekspresi tubuh kalian. Lagi sedih, nangis gak apa-apa gitu loh. Karena kalau ditahan-tahan itu akan jadi luka batin gitu. Luka batinnya gimana? Ketika ada hal sepele gitu ya, kayak gimana ya, rasanya tuh berat banget gitu. Tapi kalau kalian udah bisa nih, dulu saya udah pernah ngalamin seperti itu. Itu cuma kerikil biasa. Nanti kedepannya kalian akan menghadapi berbagai macam rintangan yang bahkan lebih besar dan kalian udah siap gitu. Oke? Jadi kalian itu kan makhluk sosial, ya kan? Ada yang bisa hidup sendiri? Ada, makhluk sosial. Jadi untuk terlihat lemah di hadapan orang lain itu enggak apa-apa. Terus ini paham? Itu Bu Alfi menjelaskan mengenai asas keterbukaan dan juga asas kerahasiaan. Atau ada yang ngantuk sekarang? Kita breaking dulu ya. Oke? Gampang. Ini kalian kan sudah kenal nih namanya masing-masing ya. Ini ada 11 orang ya. Balik 3 kelompok deh. 3 kelompok cowok sendiri. Ini bertiga, ini berempat. Oke? Ya ini bertiga sih. Ini bertiga.
tiga, oke. Jadi ini gimana ya? Namanya itu sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Tahu? Tahu sedang apa? Jadi ini apa namanya? Kerjasama antar tim. Kerjasama antar tim. Kalau kita lihat ada suara kalian sedang keras. Kerjasama antar tim. Gak boleh ngomong. Harus konsentrasi. Misalkan dari Bu Alfi nanya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bu Alfi tanya sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa? Sekarang. Nah kan kelompok 1 jawab sedang apa? Sedang duduk. Sedang duduk. Sedang duduk sekarang. Sekarang duduk apa? Duduk apa? Sekarang. Kelompok 2 misalkan duduk sila, duduk sila, duduk sila, sekarang sila apa, sekarang. Terus kelompok 3 misalnya jawabannya harus apa namanya terkait, harus terkait ya. Misalkan nanti ada kelompok yang tidak bisa jawab, oke kita mau ngapain nih, kelompok harus diapain? Harus diapain? Kelompok harus nyanyi, kelompok harus bikin puisi, harus suruh salto. Ngapain ya kesepakatan bersama? Ngobrol. Nyanyi. Lagu anak-anak. Nyanyi lagu anak-anak. Oke, boleh gitu ya? Kelompok nyanyinya. Iya, sekelompok. Ada yang nyanyi, ada yang joget. Jadi ada yang nyanyi, ada yang joget. Gimana? Gimana? Ada yang nyanyi, ada yang joget. Oke? Oke nggak nih? Oke. Sekarang dimulai dari kelompok 2. Silakan nyanyi sambil tepuk tangan. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sekarang. Sekarang sedang apa? Sedang apa? Sekarang. 3. Sedang duduk sekarang. Duduk sila, duduk sila, duduk sila sekarang. Sekarang sila apa? Sila apa? Sekarang. Sila 3, sila 3, sila 3 sekarang. Sekarang 3 apa? 3 apa? Sekarang. 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu sekarang. Sekarang minggu apa? Minggu apa sekarang? Minggu depan, minggu depan, minggu depan sekarang. Sekarang depan apa? Depan apa sekarang? Depan pintu, depan pintu, depan pintu sekarang. Sekarang minggu apa? Minggu apa sekarang? Pintu gerbang, pintu gerbang, pintu gerbang sekarang. Depan apa? Gerbang tinggi, gerbang tinggi, gerbang tinggi sekarang. Sekarang tinggi apa? Tinggi apa sekarang? Tinggi badan, tinggi badan, tinggi badan sekarang. Sekarang badan apa? Badan apa sekarang? Badan gemuk, badan gemuk, badan gemuk sekarang. Sekarang gemuk apa? Gemuk babon, gemuk babon, gemuk Inilah band kita. Ayo, saudara suka si awal. Gimana? Siapa nyanyi? Siapa joget? Aku nyanyi. Aku nyanyi. Kan joget bisa begini doang. Gini, oke. Kita joget gini aja. Ada sambil nyanyi semua tuh joget-joget kanan kiri begini. Nyanyi semua sambil joget. Ya boleh, silakan. Iya. Kita kan juga pendek. Jangan tuh. Kalau
Untuk piknik ya kayaknya ya kiri kanan kuda saja banyak saja. Oke, sudah seger semua? Selanjutnya kita masuk ke tahap inti ya. Tidak usah tegang, biasa saja. Oke, setelah kita sudah melakukan ice breaking, kita akan melakukan tahap inti dari kegiatan ini, bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Yaitu nanti di dalamnya kita akan bermain sebuah drama atau reka adegan. Tadi teman-teman sudah menyampaikan ada permasalahan apa sih tadi? Bullying, pencurian, begal, pergaulan bebas. Kira-kira yang mau kita bahas pada siang hari ini tentang apa? Bullying, pas sekali. Oke, kalau untuk pulpen mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Dan insya Allah di sini Bu Alfi sudah menyiapkan ada skrip atau naskah. Coba bisa kalian baca. Di sini ada korban, ada pelaku. Itu namanya nanti kita diskusikan bareng-bareng di sini ya. Mungkin namanya tidak sesuai dengan kalian, nggak apa-apa. Karena sebelumnya Bu Alfi sudah praktek ke kelas yang selanjutnya, kelas sebelumnya. Kelas 7. Ini kan sebuah sama. Bisa kalian baca bareng-bareng. Nah, jadi soalnya apa ya? Kertasnya bisa dari kita ke Oke, bisa dilihat di situ ada korban, ada pelakunya ada 2 di sini ya. Kemudian ada teman di sini, teman yang memperhatikan temannya lagi dibully. Ada siapa lagi? Nanti dipersiapkan dia menjadi guru BK. Kemudian wali kelas, kemudian orang tua pelaku, kemudian oke, sisanya nanti jadi pengamat ya. Sekarang coba kita diskusikan. Kira-kira siapa yang ingin menjadi korban bullying? Dia mau merefleksikan diri gimana ya rasanya. Nah, coba bisa dicatat Pak. Jadi namanya siapa Pak? Siapa yang nanti? Oke, siapa yang punya ingin merefleksikan diri gimana sih rasanya jadi pelaku bullying? Siapa? Biasanya juga gitu. Ya? Fadil? Oke, Fadil. Fadil jadinya. Ya, Kak Yunus dulu. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Korbannya? Sally. Sally mau jadi pelaku bullying? Iya, Sally. Tampangnya lagi boleh satu lagi siapa? Noval, oke. Noval, rencanakan apa rencana kamu untuk membuli orang? Nah, yang jadi teman di kelas yang membantu jadi ya, Siva. Siapa yang jadi guru BK? Guru BK kita ini. Ini guru BK ada dia. Itu ngapain? Nanti baca jelaskan. Dia nggak spoiler. Gampang, tenang. Biasanya jadi siapa? Nadia. Langsung
Wali kelas ya, wali kelas nih. Aku kamu mengatakan merefleksikan gimana ya punya anak pembuli gitu. Kemarin waktu gua pilih itu kan kekurangan orang, cuma kalau di sini ini ada nggak ya mas? Iya, ini. Sisanya kemana? Tadi aku bilang saya yang belum dapat siapa? Dia Rama Fairuz. Siapa namanya? Dia Rama Fairuz. Tiga doang? Oke, Sarkia Rama Fairuz jadi pengamat. Kamu harus mengamati apa sih yang kamu rasakan jika berada di posisi seorang pemimpin atau seorang yang atau gimana sih kamu melihat ada adegan tersebut yang ada di depan mata kalian harus bisa merefleksikan diri nanti. Oke, biasanya kan kalau dengar cerita doang kan kurang dapat feel-nya nih. Sekarang kalian yang dari berperan gimana ya rasanya gitu. Nah, di sini, oh iya, lupa Bami, satu lagi deh di antara Sarkia dan Fairuz siapa yang mau baca narasinya? Iya, dibaca ini narasi doang. Baca doang. Pernah nonton Cikiripin nggak? Kayak jadi Yang siapa namanya? Zul. Baca doang. Iya, itu yang alurnya ya. Iya, gitu doang. Kayak moderator. Iya, bacanya baca di sekolah gitu loh. Kayak misalkan lu maksudnya apa? Tapi boleh nggak? Misalnya si ini bully Sarkia. Baca yang mana tuh? Ini teks 1, teks 2, teks 3 sampai ada teks 12. Tapi Rama dan Fairuz ini bukan hanya berdua doang jadi pengamat ya, tetapi kita semua nanti akan merasakan dan akan mengamati. Sekarang boleh dikasih waktu 10 menit, kalian bisa memahami dari narasi-narasi yang sudah ada di sini. Oke, sampai kelas Ibu, tapi saya pura-pura nangis. Ya, sudah nggak terlalu berapa masih sih ya, Bu? iya. Sama-sama Ini dari 1 sampai 10. Ini pasti gue balik tahu. ya kalau bisa jangan kita kan menghayati gimana ya rasanya. Buat pengamat gimana? Ini mau tahu. Nonton aja nonton aja. Tapi kamu siap-siap kalau ditanya. Gue jadi orang tua di jadi orang tua mereka. Jadi nah untuk yang masalah ini kan dua film. Jadi gue mau di sini kan masalah itu karena korbannya perempuan, ya bisa kamu ganti atau di terserah deh kalian mau ngapain. Dia dorong. Atau bisa menggunakan handphone, kamu terceklik di upload di sosial media lagi komuk-komuknya dia gitu kan boleh Kasih ngomongnya kayak gitu. gak usah main komuk. Ya terserah gimana mau kalian diskusikan gimana kan kalian yang akan merefleksikannya. Jadi Bu Alfi di sini bukan sebagai jadi sutradara kalian tuh kalian peragakan aja apa yang kalian mau. Oke? Berarti nanti kita kayak kata-kata sendiri. Iya dari kata-kata sendiri. Ya.
Oke, coba yang lain kita duduknya di sini memperhatikan pemain-pemain yang belum main di sini dulu. Duduk. Mm-mm. Duduk di sini. sedikit doang ya. Enggak apa. Pertama saya lagi. Ini bisa dikas. Ini saya. Tapi saya Iya. Kamu di depan. ini sedikit doang. Sini yang mana sih? Yang apa sih dong? Ya, nggak kelihatan muka. Nggak kelihatan muka tapi. Ayo siapa yang baca narasi? Yang baca narasi siapa? Iya, ayo satu. Teks satu siapa aja? Saya Siti. Oke, persiapan. Siti sama aku pembulinya. Pembulinya duduknya di mana ya? Duduk di bawah aja deh. Berarti saya di sini ya. Ya, duduk di bawah aja ya. Coba. Suaranya Hmm? Oke. Bersedia? Siap. Mulai. Wali kelas sedang memperkenalkan siswa baru di depan kelas. Lalu, para pelaku mengatakan bahwa namanya aneh, suaranya cempreng dan tertawa bersama. Lalu, wali kelas menegurnya dengan baik dan para pembuli mengiyakan namun dengan nada yang mengejek, dan wali kelas membiarkannya dan mengajak siswa-siswa yang untuk berteman baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan di sini kita kedatangan murid baru. Boleh perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Siti Latifah. Di sekolah mana? Saya di sekolah SMP Benita, Pak. Ya udah, boleh duduk di situ ya, di sebelah Sally. Teks dulu ya, apa sih? Oh iya, iya. Teks dulu. Saat wali kelas keluar kelas, para pembuli mulai menjahili korban saat berjalan kaki di seliding. Lalu korban terjatuh sehingga semua tertawa. Korban pun mulai sedih dan murung. Iya, apaan sih suaranya cempreng banget. Anak-anak, Nggak boleh kayak gitu. Ya. Ayo duduk, temenan yang baik ya. Wah, jangan. salah satu teman di kelas ada yang menghampiri korban untuk menanyakan keadaan dan menghiburnya. Setelah mengobrol, teman tersebut menyarankan agar korban melaporkan perilaku pembulian yang dilakukan teman karena sudah banyak korban termasuk dia. Jadi kalau ngomongan kenaikan. Udah apa-apa. Mau di wali kelas gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. jam silat ya. Ya, nggak apa-apa. Kita juga perlu gitu. Kamu laporin ke wali kelas? Nggak usah, nggak apa-apa. Korban dan temannya masuk ke ruang guru dan bertemu wali kelas yang serta menceritakan kejadian yang mereka alami. Selanjutnya wali kelas menanggapi dan terus menanggapinya dengan baik. Assalamualaikum Bu Bisi. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini Bu, ada yang kena korban bully di kelas. Kok bisa? Kan ini anak baru, kok dibully? Ya. Kakaknya nakal Bu di kelas. Oh gitu. Ya nanti coba saya bilang ke guru BK ya. Kamu masuk dulu ke kelas, nanti saya ke kelas. Ya Bu. Tolong ditindaklanjuti ya Bu. Wali kelas memanggil 2 orang pelaku bully dan memproses dengan baik serta memberikan poin pelanggaran. Ada apa bisa dipanggil? Sini dong.
Udah jelas. Kenapa Bu saya dipanggil? Kamu katanya ngebully anak baru ya? Enggak Bu, dia tuh Bu tadi Enggak, berdua. Kamu? Iya Bu, dia Bu tadi. Kamu. Saya enggak Bu, tadi dia yang ngebully pas pertama katanya bilang cempreng gitu Bu. Kok kamu bully? Emangnya kenapa? Iya bu. Iya bu. Ya udah deh, kamu orang masih baru malah dibully-bully. Minta maaf Bu. Enggak minta maaf. Enggak Bu, saya enggak mau minta maaf. Kenapa nggak mau minta maaf? Minta maaf aja. Atau saya kasih poin pelanggaran. Tunggu saya nanti minta maaf. Minta maaf terus. Tahu? Minta maaf. Dia minta maaf ya Bu. Ayo balik lagi ke kelas, minta maaf dulu. Para pelaku bully saling menyalahkan dan berujung menyalahkan korban dan temannya. Lalu mereka mengakhiri di jalan menyalahkan dan membalasnya sebagai konsekuensi karena sudah diberi poin pelanggaran. Lu sih tadi ngebully dia, jadi kita banyak BK kan. Tadi lu juga nggak ngatain. Lu juga sama. Lu nyeliding. Betul kan, bukan salah gua, dia yang salah aja mau ngadu ke luar kelas. Tahu tanya dia. Biarin aja kita. Kita cari aja. Oke, kita cek. Itu tuh orangnya tuh yang tadi. Bagi dulu dong. Begitu lah, kita kena. Mana duitnya bu? Wah. Sakit mah. Jadi tadi aku nggak ada sebelum BK. Kita kena poin nggak? Mana kita lagi bikin? Ada juga ikut dong. Gimana? Mana duitnya mana? Cepat keluar guys, ketawa. Aku nggak ada duit. Coba lihat. Ini ada juga, pelit banget ya. Korban menangis dan mengadu kepada wali kelas lagi. Wali kelas menghampiri guru BK menceritakan kejadian dan meminta bantuan untuk memproses kasus tersebut dan guru BK menyetujui. Kamu kenapa lagi? Tadi saya dipalakin. Dipalakin sama siapa? Sama anak-anak 3 itu. Yang tadi? Iya. Udah minta maaf belum mereka? Belum. Dipalakin berapa kamu? 1.000. Terus nggak ada uang lagi sekarang? Ada. Ya udah. Nggak ada. Ya udah kamu balik dulu, nanti ibu laporin ke guru BK ya. Ibu makasih ibu. Jangan nangis. Cengeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau laporin ini anak kelas saya ada murid baru yang dibully sama temen-temennya. Menurut ibu baiknya diapain? Kalau gue tahu kendalanya apa ya? Bulinya sih kayak dia sempat disleting, diserangin gitu. Terus habis itu dipalakin, dicakain juga. Padahal sih baru masuk sih tadi, tapi udah dibully. Yaudah kalau gitu akan saya proses ya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Guru BK memanggil para korban dan menanyakan keadaan serta kejadiannya. Ada apa nih? Tadi ada laporan dari wali kelas kamu. Katanya kamu kalau boleh tahu, iya Saya sempat dipalakin, saya sempat diledekin siapa aja? ada Sally, Fadil, dan Nova. Oke, kalau itu saya panggil nanti. Kamu boleh balik. Makasih Bu. Assalamualaikum. Aku bukan saya dapat laporan dari wali kelas kalian. Katanya kalian ngebully. Benar ya? Bukan saya Bu, dia berdua. Bukan saya deh, Steady. Lu juga ngeliat deh. Saya salah aja mau ngeliat dia. Suaranya jelek. Cempreng juga Bu. Lu juga ngomong dong. Ngomong
Mas, gimana? Terus. Saya tuh nggak boleh kayak gitu. Mereka kan orang baru. Dan sepatutnya kamu merasa teman baru kalian itu menjadi bagian dari kalian. Nanti kalian balik ke kelas, kita langsung sama dia ya. Ibu. Jangan dibagi lagi. Ya. Guru BK memanggil para korban dan para pembuli serta menyelesaikan kasusnya dengan saling memaafkan. Orang tuanya gimana? Belum. Emang orang tuanya panggil dulu kan? Ya sekarang kalian maaf-maafan. Enggak, siapa? Tadi kalian udah janji sama saya dan waktu kesalahan kalian. Sekarang kalian minta maaf ya sama saya minta maaf ya. Menurutnya namanya sih siapa sih sedih maafin dulu ya. Oke, maafin enggak? Maafin. Oke. Maafin. Nah, Dia ngomong aja, jangan salah lagi. abis ini kalian jangan kayak gitu lagi ya. Teman baik ya. Oke. Sekarang boleh balik. Nah, boleh balik ke kelas kalian masing-masing. Ke kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru BK memanggil orang tua para pelaku pembuli dan pelaku bulinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ibu manggil saya? Saya dapat laporan dari wali kelas anak ibu kalau anak ibu melakukan pembulian terhadap salah satu murid baru. Tapi alhamdulillah sudah saling maaf-maafan tadi. Saya mau nanya, saya mau dirianya lagi ya ibu, supaya anak ibu lebih baik. Astagfirullahaladzim, Nak. Kamu udah ibu biayain mahal-mahal. Kamu malah ngebully anak orang. Kan kerja saya sekolah kayak gitu. Ibu gak pernah ngajarin kamu kayak gitu loh. Siapa yang ngajarin? Kan Nggak bakal ngulangin lagi. Benci. Minta maaf sama ibu. Ibu BK. Dah. Tepuk tangan dulu. Besok ikut casting itu ya, Indosiar. Ku menangis. Ayo duduk lingkaran dulu. Penutupan, duduk lingkaran. Duduk melingkar. Duduknya kayak tadi ya. Duduknya muternya kayak tadi. Ayo, habis ini udah yuk. Bahkan kemarin. Ibu juga jadi pengen berenang lagi. Sini dia. Terakhir ya. Oke, sudah sore deh tangan dulu. Keren-keren banget tadi, ada yang jadi pelaku, ada yang jadi korban. Siapa tadi yang jadi korban? Ya, keren. Ada yang jadi orang tua, ada yang jadi siapa lagi? Wali kelas, guru BK, luar biasa. Kemudian kita sekarang sudah kembali duduk melingkar, maka yang tadinya siapa
Nikahi menjadi wali kelas, sekarang jadi nikahi lagi. Noval yang tadinya jadi apa? Pembuli, sekarang jadi Noval yang baik hati lagi. Oke, baik hati. Oke ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan tadi ya tahap inti dari kegiatan sosiodrama mengenai pembulian. Skenario-nya juga sudah jelas ya. Sudah selesai. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Nanti ketika kok ya semoga aja nggak ada. Ketika ada pembulian di dalam kelas maka alurnya seperti itu. Jangan dipendam sendiri, apalagi ikut-ikutan membuli teman. Seperti itu ya. Oke, tadi siapa sih jadi pengamat? Tuh Rama sama Virus. Rama dan Virus. Coba boleh mau tanya. Cuman Rama yang mana? Tuh, pas merah. Rama gimana sih setelah kamu melihat ada korban yang baru datang gitu ya, baru kenalan, kemudian dikatain apa sih? Suaranya cempan, dikatain mukanya ngeselin, terus langsung di sliding. Gimana sih perasaannya? Rama? Sakit hati. Kalau Rama di posisi itu kayak gimana sih? Sakit hati. Pasti insecure gak sih gak punya temen ya kan? Padahal dalam satu temen tuh harusnya saling rukun, saling kompak. Coba yang jadi orang tua tadi siapa? Siapa Siti? Suci. Coba orang tua tuh kerjanya berat loh ya. Ya. Orang tua. Coba kamu berada di posisi orang tua yang mana harapan orang tua di rumah tuh pastinya apa sih? Menginginkan anaknya Yang benar. jadi anak yang benar di sekolah. Semakin hari di sekolah kan semakin baik. Terus kalau tiba-tiba dipanggil sama guru BK sama wali kelas, ternyata anaknya bermasalah di sekolah, rasanya gimana? Ada jawaban lain nggak selain sakit hati? Apa ya? Kecewa. Kecewa betul. Anak sendiri. Kecewa anak sendiri. Emang anaknya nih Pak, kan sempurna. Iya. Oh, lahirnya bareng. Oke. Untuk siapa tadi? Virus. Jadi pengamat kan juga ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika melihat ada perbuatan itu di depan mata kamu? Ikut membuli? Iya. Gimana gitu? Apa? Masuk pasal katanya. Soto banget. Apa coba yang apa yang Virus lakukan untuk mengatasi perilaku bullying ada di kelas? Ngomelin. Ikut dibully terus. Ngomelin tuh Laporin aja. mungkin maksudnya Virus tuh memberikan arahan yang baik sama teman yang suka ngebully gitu ya. Kurang. Coba mungkin ada yang lain mungkin ketika ada hal itu terjadi di kelas, apa sih yang suka kalian lakukan atau apa sih yang akan kalian lakukan? Melerai, betul. Apalagi siapin kalau mau dilerai panggil. Gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan udah kelas 9 ini ya nggak ada lagi yang namanya bullying ya. Kenapa harus tidak ada? Karena fokus atau tujuan utama kalian di sekolah kan bukan itu kan? Iya kan? Iya nggak? Kenapa? Sudah kelas 9, sudah main-mainnya, sudah iseng-isengannya. Sekarang fokus sama apa yang akan kamu capai nanti untuk kedepannya. Coba dong HP-nya taruh dulu, nih HP pintar. Ya, bisa dipahamin ya? Bisa. Yang mau ditanyakan? Ada. Mungkin ada yang bisa mengambil hikmah dari kegiatan hari ini? Gak boleh ngebully, ya boleh cewek orang tua. Emang ngebully cuma cewek orang tua
orang. Kecuali diri sendiri. Jadi juga nggak bisa berjanji buat jadi pribadi yang baik. Kan kalau kalian berbuat jahat, sama aja jahat sama Diri sendiri. Ya nggak? Iya. Paham ya di sini ya? Hidup di kelas itu kan cuma beberapa orang ya. Itu ya walaupun hanya sedikit, pasti perbedaannya banyak. Nggak enak kalau dalam satu kelas mukanya kayak novel semua. Bingung kan? Atau dalam satu kelas mukanya kayak suci semuanya, bingung. Ya kan? Enggak sih, Nanti ketika manggil temannya bingung harus pakai refleks terus. Itulah indahnya perbedaan. Adanya wajahnya kayak Sally, ada yang wajahnya kayak Iya, ada yang wajahnya kayak Siti, ada yang wajahnya kayak Unik ya, perbedaan itu Coba pelangi warnanya hitam semua, bagus nggak? Bagus. Ada warna-warni. Emang maksudnya pelangi ada warna hitam? Ada. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi toleransi itu memang masih sangat minim di kalangan usia kalian ya, wajar kalian. Tapi ketika kalian itu sudah di jenjang yang lebih dewasa, dan apalagi masuk ke dunia kerja, ada dari bermacam-macam ras, suku, agama, kalian malah senang oh ternyata banyak ya yang mempunyai perbedaan dan mereka tuh bisa pede gitu, bisa pede dengan kekurangan yang mereka miliki atau perbedaan yang mereka miliki. Jadi kita cari tahu, gali potensi apa yang kita punya, kita tunjukkan. Orang itu nggak harus nggak harus unggul dalam hal fisik saja, tapi kemampuan. Oke? Paham di sini? Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Gimana, seneng kegiatan hari ini? Seru ya, jadi ada pengalaman baru ya. Oke, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu lagi yuk. Ayo, coba siapa yang berdoa? Terus gue taruh di pimpin doa. Bersiap, Semoga kelas mati mulai. Sudah selesai memberi saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai penutup, Bu Alfi berterima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan atas Amin. kehadiran. Amin. Semoga